Selamat Hari Sabat. Laporan Mission pada 20 Februari bertajuk Kemalangan Kereta pada Hari Sabat. Ana yang berusia 16 tahun ingin sekali mempunyai internet di rumahnya di sebuah kampung terpencil di timur jauh Rusia. Ketika itu adalah pada tahun 2003. Dia tidak mau ketinggalan dari fenomena baru. Ayah dan ibu bersetuju untuk membawa Ana dengan menaiki kereta ke kedai untuk membeli modem. Pada pagi hari Sabat, mereka bukan Seventh-day Adventist, namun Ana telah dibaptiskan kira-kira setahun sebelumnya setelah mengetahui tentang Yesus dari neneknya. Dia tahu bahwa adalah salah untuk pergi membeli belah pada hari Sabat, tetapi dia sangat menginginkan internet. Perkara terakhir yang dia ingat ialah dia meninggalkan rumah dan masuk ke dalam kereta. Nenek kemudian memberitahunya apa yang telah berlaku. Ayah melepasi hat laju ketika dia memandu di jalan musim sejuk yang licin menuju ke kedai. Tiba-tiba kereta itu meluncur ke lorong yang bertentangan dan dilanggar oleh sebuah truk. Bapa dan ibu meninggal karena cedera. Pemandu truk itu mengalami patah kaki. Ana dimasukkan ke hospital dalam keadaan koma. Dokter meramalkan dia tidak akan bertahan. Nenek berpuasa dan berdoa dan meminta anggota gereja lain untuk menyertainya. Apa yang mengejutkan dokter adalah Ana keluar dari keadaan koma dalam masa 3 hari dan cepat sembuh. Dalam 2 bulan, dia kembali ke sekolah dan dia menamatkan kelas ke-10 bersama-sama dengan rakan sekelasnya yang lain. Nenek berpindah tinggal bersama Ana untuk memberikan sokongan fisikal dan rohani di rumah keluarganya di kampung Novoshatins di wilayah Primory. Tetapi Ana tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Dia merasa bersalah atas kematian ibu bapanya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan tidak menyebabkan kematian, tetapi dia juga tahu bahwa adalah salah untuk pergi membeli belah pada hari Sabat. Dia menyesal karena tidak memberitahu ibu bapanya untuk diam saja di rumah pada Sabat itu. Mereka sepatutnya menunggu sehingga hari Sabat berlalu untuk menyambungkan internet. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian mereka. Rasa bersalah yang mendalam kekal bersama Ana ketika dia pindah ke bandar pelabuhan Vladivostok untuk memasuki university. Dia menghadiri satu-satunya gereja Adventist di bandar itu, tetapi dia tidak pergi setiap hari Sabat. Dia pergi sekerap mana yang dapat membuat nenek berasa senang. Dia tahu bahwa dia tidak menjalani kehidupan yang baik. Rasa bersalahnya semakin mendalam. Nenek mendoakan Ana. Dia menelepon setiap hari. Adakah kamu membaca Alkitab hari ini? Nenek akan bertanya dengan lembut. Sekiranya Ana mengatakan ya, nenek bertanya tentang apa yang telah dia baca. Adakah kamu berdoa hari ini? Nenek berkata, jangan lupa berdoa. Nenek meminta Ana untuk berkongsi perjuangannya dan mendoakannya melalui telepon. Di university, Ana bertemu dengan seorang guru Adventist yang membantu kerja rumahnya. Guru itu juga mendoakannya dan meminta gereja untuk turut mendoakannya. Ana mengingati pembaptisannya sendiri dan berdoa untuk pengampunan. Saya sadar bahwa hidup saya salah. Dia berdoa, saya sadar bahwa saya hidup dalam kegelapan. Hidup tanpa Engkau tidak ada gunanya. Bantu saya untuk berkawan baik di gereja. Berikan saya sikap yang ramah. Ajarkan saya untuk bersikap terbuka. Tolong ingatkan saya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Ana mula bercakap dengan Tuhan dengan kerap. Dia membaca buku The Great Controversy oleh Ellen White yang telah diberikan oleh nenek kepadanya beberapa waktu sebelumnya. Dia melihat kesulitan yang dialami Martin Luther dan
pembaharu lain dan dia menyadari bahwa Tuhan mengampuni orang berdosa yang paling buruk. Dia melepaskan tabiat buruknya. Ana mula menelepon nenek setiap hari dan bukannya menunggu untuk dihubungi. Imannya bertumbuh dan dia dengan gembira pergi ke gereja setiap hari Sabat untuk mencari Tuhan. Dia faham bahwa Tuhan telah mengampuni dosa-dosanya dan tidak akan mengingatkannya tentang dosa-dosa itu lagi. Beban besar diangkat dari hatinya. Hari ini Ana berusia 32 tahun dan bekerja sebagai guru di university. Dia juga adalah pemimpin Pathfinder dan bertugas sebagai setiausaha gereja. Dia tidak tahu mengapa kemalangan itu berlaku, tetapi dia tidak risau lagi. Ramai yang mengatakan kepada saya bahwa saya tidak bersalah, tetapi saya tidak pikir perkara itu berlaku secara kebetulan. Katanya, walaupun kemalangan itu berlaku secara kebetulan, faktanya tetap berlaku pada hari Sabat. Bahkan hari ini saya kadangkala memikirkan apa yang mungkin berlaku, tetapi kenyataannya adalah bahwa kemalangan itu berlaku. Dan itu mengubah hidup saya. Saya mempunyai satu kehidupan sebelum kemalangan itu dan kehidupan yang lain selepas itu. Ana bersyukur atas doa nenek yang berusia 80 tahun dan para anggota gereja yang lain. Dia mengatakan bahwa mereka telah membantu untuk mengubah hidupnya. Saya faham bahwa banyak masalah saya telah selesai karena gereja mendoakan saya. Katanya, tidak ada yang berharga dalam hidup tanpa Tuhan. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 tahun yang lalu membantu membina sebuah bangunan baru untuk gereja Ana di Vladivostok. Terima kasih karena menyokong gereja Adventist di Vladivostok dengan persembahan, mision, dan doa Anda.